acara rutin kita. Mudah-mudahan acara rutin kita ini selalu mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, pada pagi hari ini kita membawa tema yaitu hidupku, ibadahku dan masa depanku, yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz Ferry Yudi Antoni Saputro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin bisa jalan-jalan enggak apa-apa, Pak? Boleh Pak. Mohon izin, Pak. Yang terhormat, ini tadi dititipi oleh Pak Muson, jadi pengurus PT Citra Mandiri Cipta, Bapak Komisaris Bapak Insinyur Putut Ismantoro, lalu Dirut Bapak Haryadi, Bapak Dewan Direksi Insinyur Iman Santoso tadi yang memberikan sambutan, lalu Bapak Mugiono dan Bapak Aji Noto, serta Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita bersyukur kepada Allah. Pak, ikut enggak apa-apa, Pak? Mantap, Pak. Nah, itu di atas, Pak. Monggo enggak apa-apa, Pak. Nggih. Nah, kita ini kebin melok, enggak apa-apa. Kita ngaji bareng. Nggih. Simak dari situ kan enggak apa-apa. Jadi pertama yang paling utama, mari kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman wal Islam. Ngapunten mohon izin, ada yang non muslim? Tidak ada. Kalau ada non muslim, salam moderasi. Wah, itu programnya pemerintah, ya. Jadi yang pertama dan yang paling utama tadi, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di bawah naungan matahari yang sama, di bumi yang sama, udara yang sama, masih diberikan oleh Allah kesehatan, kekuatan dan kenikmatan. Bapak Ibu masih hidup semua? Alhamdulillah. Mau ngasih dengar-dengar. Ini nikmat ini. Mohon izin saya terlambat tadi Pak Muson. Ini tadi itu ada acara MUUT. Ada yang anaknya naik kelas 7, Pak, SMP? Ada. Ada sudah cucu kan? Cucu baru TK. Ada cucu. Ada cucu masih TK. Ini tadi ada acara sama Pak Wali Kota. Ya, jadi ada MUUT, masa orientasi orang tua seluruh Surabaya serentak. Nah, kebetulan saya di sekolah itu pimpinan, jadi agak ngatur sebentar terus geser ke sini. Nah, kedua kalinya salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga keluarga kita, istri tercinta kita, anak tersayang kita, cucu cicit kita, canga kita kelak bisa mendapatkan syafaat Rasulullah. Allahumma Amin. Tadi dikasih judulnya hidupku, ibadahku, masa depanku. Ada 3 kata kunci, Bapak Ibu sekalian. Hidupku, ibadahku, masa depanku. Dalam konteks keagamaan, dalam konteks spiritual. Hidupku itu ternyata adalah sebuah tanggung jawab amanah. Hidup jenengan, hidup saya, hidup kita. Hidupmu, hidupku, hidup kita, itu ternyata bukan sekedar hidup. Yeah. Kita hidup tidak sekedar hidup. Kalau hidup sekedar hidup, katanya Buya Hamka, apa yang ada di hutan, ya itu juga hidup, hanya sekedar hidup. Karena kita sebagai manusia hidup tidak sekedar hidup, tapi ada tujuan kehidupan. Maka sebagai pribadi yang beriman kepada Allah dan hari akhir harus mengerti apa tujuan kehidupan kita. Oleh ketika dilahirkan, tumbuh kembang, jadi balita, batita, anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, sampai ajal menjemput kita. Itu bulannya until today, sampai dengan hari ini, detik ini, itu bukan sekedar hidup. Maka mari kita coba merenung. Ngapunten mohon izin, Pak. Yang paling sepuh usia berapa, Pak? Pak Iman? Pak Bio? Berapa, Pak? 74. Oh, 64. Jenengan? 60. Jenengan? 64 sama 64. Bulan ini, Pak? Maret jenengan? Kali atau dirayakan ulang tahun ini cucu-cucu nih gitu aneh ini. Hah? Wayahe ulang tahun iki. Wis gede ulang tahun isini. Ngoten nggih. Tahun bulan berapa, Pak? Lupa. Sama sakne sekarang ya. Lho, ana koncone ulang tahun gak dirayakno iki. Wah, bahaya iki. Sate Pak. Sate pundi, Pak? Mekarsari. Oh, loro kabeh nang ngono.
Rungkut, masya Allah. Rungkut kan tegukan itu pak ya. On the Mohen, masya Allah. Saya ini persatuan Surabaya udah apal saya pak. Suro. 64 pak. Artinya sudah 64 tahun tinggal di dunia. Diberikan oleh Allah kesempatan untuk menghirup udaranya Allah. Ini masya Allah. Ya. Tetapi kadang-kadang kita masih lupa. Apa sih tujuan hidup kita? Mohon izin, bukan bermaksud nguyai segoro. Ini banyak senior-senior yang lebih sepuh dari saya. Cuma mengingatkan pada kita semuanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Uripe awak dewek niki Pak, dewek niki Pak. Napa dewek. Kita ini Pak, itu ibadah. Diniati uripe untuk ibadah, ndak yang lainnya. Belajar ibadah, bekerja ibadah. Loh ini langsung lompat ke kata kunci yang kedua, ibadah. Hidupku ibadahku, masa depanku. Hidupku tidak boleh biasa-biasa saja. Ngapunten. Cucune sing paling akeh sinten Pak? Ayo kira-kira. Pinten? Sinten Pak? Pak Dio. Pinten cucune Pak? 3. 2, baru 2. Istri? 1. Loh, iya kok nek si istri jelas sih langsung jawab 1 gitu Pak ya? Berarti gak jelas ini. 1 di Surabaya. Satu saja Pak ya. Tapi 1 di Surabaya, 1 di Indramayu gitu Pak ya. Penganut monogami. Tapi monogami yang konsisten ya. 1 di sini, 1 di sana, 1 di sana gitu. Masya Allah Pak. 64 tahun Pak Musa, 64 tahun. Apa yang sudah kita dapatkan dari 64 tahun kita hidup di dunia Allah? Mohon izin, mohon maaf, ini pertanyaannya nakal ini. Sinten Bah? Pak Dirut mana Pak Dirut? Ya hadir Pak. Sakit. Diwakili Pak Direksi ya. Ini saya mau ngasihkan pertanyaan, dikasih hadiah ya, jawab ya Pak ya. Nggak perlu banyak, pulsa gitu aja, monggo. Mohon izin, mohon maaf. Pertanyaannya ngeten, siapa yang tadi sholat sunnah 2 rakaat qobliyah subuh? Saya. 1, 2, Saya. 3. Sing sholat subuh sareng iku sing wis ambut minyak kapak. Sudah sadar diri ngoten lho. Lu penting lho Pak Bu. Nggih. Karena memaknai Pak ya, memahami bahwasanya 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Memahami konteks kehidupan bahwasanya dunia itu dekat, kematian itu loh Pak dekat. Hidupku itu masya Allah. Apalagi ngapunten tadi disampaikan bekerjanya di kontraktor Pak ya. Kadang-kadang kontraktor itu ngapunten setahu saya naik pas kerja nang bonceng dukur, ya ku tipis sekali yang disampaikan oleh Pak beliau tadi. Tipis. Kalau imannya gak jebol, imannya gak kuat bisa jebol. Karena peluang untuk melakukan sesuatu yang menurut manusia itu tidak ada yang melihat dilakukan. Tapi kalau orang yang memiliki ketauhidan di sini mengetahui bahwasanya apa yang ia lakukan itu ada nilai-nilai sisi-sisi pertanggungjawaban. Karena hidupnya tahu saya tidak mau mulo suara waktu, saiki senang menesenep, betul Pak. Ada orang-orang itu yang mengambil kenikmatan-kenikmatan yang kenikmatan itu sementara, tipis. Ya. Ini masya Allah. Karena peluang itu ada. Tetapi orang yang memahami hidupku adalah untuk beribadah, itu konteksnya lain lagi, tidak mau sembarangan. Itu spek ya, bahasanya spek ya Pak. Spek, volume, ini bisa dimainkan. Ini, itu masya Allah. Memang kadang-kadang kalau kita hidup di lingkungan yang seperti itu, tidak ikut seperti itu, kadang-kadang ya amblas. Kan repotnya di situ Pak. Tetapi bagaimana kita meminimalisir hal yang seperti itu? Tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan khilaf Pak. Bahkan sih ngomongi khilafnya akeh. Cuma Allah Maha Penyayang ditutup khilafnya. Allah itu Maha Sayang. Maka mari kita coba menata hidup kita. Ngapunten, yang paling muda di sini usia berapa? Yang pakai topi berapa Mas? 6 kita ini. Burung kawin kita ini. Sudah nikah? Belum. Mau nikah? Saya banyak stok ini. Loh iya Pak, saya punya stok ini. Jangan mau minta yang mana, janda kelas,
daftar Pak, boleh. Boleh. Ya, banyak. Stok ini ada banyak. Ini Masya Allah Pak. 8. 28. Kerja paling jauh di mana? Jember. Jember. Ada pengalaman apa di sana Mas yang paling diingat-ingat sama sampean? Biasa. Ada pengalaman spiritual tertentu? Nggak ada, belum ada. Paling telat bangun subuh. Salah subuh tadi kan? Alhamdulillah. Ini penting Pak. Ya. Ketika kita coba untuk memahami bahwasanya kita hidup di buminya Allah, di langitnya Allah, dan ada alasan kita mengabaikan perintah-perintah Allah. Karena hidup kita sesungguhnya bukan hidup kita. Hidup kita itu adalah diperuntukkan untuk Allah Sang Maha Pemilik kehidupan. Oh, ini penting. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu memahami Pak. Wa mal hayatad dunya ilal mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan di dunia itu seperti panggung sandiwara. Bayi, balita, batita, anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, selesai. Kan ngoten Pak. Kita ini kan nunggu giliran mawon Pak. Makanya kalau orang yang beriman kepada Allah itu memahami konsep kehidupan isunya ibadah, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Ini tugas utama kita hidup di dunia Pak. Bainahuma di antara itu, subuh menjelang duhur, subuh menuju duhur, duhur menuju asar, asar menuju maghrib, maghrib menuju isya. Itu adalah sela-sela aktivitas yang Allah berikan. Mau kau gunakan untuk apa? Itu. Setiap kita punya rutinitas yang berbeda Pak. Tapi satu yang pasti Pak, 5 waktu ini itu paten, nggak boleh dirubah. Ini adalah fungsi utama kita, hidup kita, hidupmu, hidupku, hidup kita itu punya ketentuan rutinitas yang paten dan nggak boleh ditinggalkan. Apunten kadang-kadang kita kalau sebagai orang tua itu ngongkon anak sholat tapi kita sendiri nggak sholat. Sholat. Sholat tapi kita nggak sholat. Ngapunten. Saya kalau di kelas itu gini Pak. Atau kelas itu kan isinya 30. Ayo anak diangkat tangan nih yang pingin masuk surga bersama orang tuanya, diangkat tinggi-tinggi tangannya, diangkat semua Pak, diangkat semuanya Pak. Yang ingin membahagiakan orang tua diangkat tinggi tangannya, diangkat semua Pak. Yang ingin menghajikan orang tuanya kelak diangkat tinggi tangannya, diangkat tangannya Pak. Oke, luar biasa. Saya doakan doamu terkabulkan. Sekarang saya mau tanya, Ustaz Ferry mau tanya. Yang tadi pagi nggak sholat subuh berdiri, lu ngono lah hampir 40% ngatek Pak, nggak sholat. Sing 60% lain nih sholatnya munfarid, telat, kalangan. Itu ada yang saya tanya, gak ditangani wong tuamu ta? Rata-rata ditangani tapi pernah Pak? Ditangi. Atau ada yang enggak ditangani kan? Duh, Masya Allah Pak. Sesungguhnya proses kehidupan manusia itu siklus. Yang hari ini jadi orang tua, pernah jadi anak. Yang hari ini jadi anak, belum pernah jadi orang tua Pak. Ketika jenengan saya meninggal, 3 hal, 3 amalan yang akan senantiasa mengalir dalam hidup kita, dan itu adalah sebuah kepastian yang nyata. Salah satunya adalah apa? Doa anak yang soleh. Rutin Pak niki Pak. Siklus kehidupan. Jenengan punya anak nikah punya anak, jenengan punya cucu. Ini terus seperti itu. Bagaimana kita mengharapkan hidup kita tenang penuh kebahagiaan kalau kita tidak mendesain, mempersiapkan anak-anak kita agar setiap malamnya ketika kita sudah lelah, mereka juga terbangun sebagaimana kita, menengadahkan tangannya di kegelapan malam, di keheningan malam, ketika para malaikat turun menanti doa-doa terbaik daripada orang tua dan anak-anaknya. Ini Masya Allah. Maka perlu dibuka cara berpikirnya nih Pak. Hidupmu tidak sekedar hidupmu tapi pengaruh dengan anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita menyeret kita ketika kita sudah di depan pintu surga, diseret sama anak kita. Lapo, bapakku biar gak tau ngandani aku sholat, bapakku gak tau nangini aku sholat, ibuku gak tau ngurusi ibadahku. Diseret jenengan nanti. Protes dari putra putri jenengan. Maka hidupku bukan sekedar hidup Pak. Mari kita coba untuk reshaping. Wah, bahasanya itu diperjelas lagi tujuan hidup kita ya. Diperjelas lagi oh ini uripe kudu ngene. Hidup tidak sekedar hidup tapi harus bernilai.
Bekerja juga seperti itu, harus bernilai ibadah. Tidak sekedar gugur kewajiban. Ngapunten, ini luar biasa. Istiqomah 10 tahun, Pak. 10 tahun. Lebih. Itu bukan waktu yang pendek, Pak. 10 tahun itu bentuk tim yang solid. Ngapunten, ini para pimpinan, Pak. Perwakilan-perwakilan. Semuanya, perwakilan-perwakilan. Mohon izin, saya itu selalu bicara seperti ini. Mungkin tempat kerja kita itu belum bisa membuat kita kaya raya, tapi perlu dipahami teman-teman, di situ ada rezeki yang mengalir untuk keluarga kita. Betul, Pak? Betul. Oke, penting itu. Ini yang perlu didobrak, dibongkar. Di situ ketika senantiasa disandarkan untuk takarub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Zat yang Maha mengatur rezeki. Masya Allah, enak Pak urip itu. Nek perkara ono selisih itu biasa, dinamika di tempat kerja manapun itu pasti ada salah paham, salah pendapat, beda pendapat. Yang penting ojo beda pendapatan. Bahaya. Nah, ini penting. Hidupku. Saya kemarin malam itu ditelepon sama teman dari kampus. Mas, ono kuota enggak? Gawe arek SMA. Lah apa? Iki Mas ono tanggoku gak ero, Mas arek gak sekolah. Loh, lapo? SMA. Lagi gue sekolah kene kudu nyediakno desa mene. Lah gak masuk negeri ta. Nah, gak masuk zonasi. Kalau Surabaya kan zonasi, Pak ya. Di sini dekat SMA mana sini? Jauh ya sini SMA ya. 10. SMA 16. Prapen situ ya. Kota komplek. Itu Masya Allah, Pak. Bingung Pak orang tuanya, Pak. Ayahnya sudah meninggal, ibunya mohon maaf kalau malam itu harus gojeknya itu malam, Pak. Anaknya 2 putri-putri, satunya SMP, satunya SMA. Bingung golek sekolah. Ini hidup. Hidup itu masalah, iya. Hidup itu masalah, penuh dengan masalah, iya. Tetapi kita harus yakin, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan ngasih kita ujian, Allah itu tidak akan ngasih kita masalah kecuali Allah itu sudah paham sampeyan mampu. Contoh para komisaris, para direksi ini, para diri-diri ngasih jenengan amanah, itu diukur, oh layak ini. Ojo iki cara buare iku. Lho ojo arek iki pinter, arek iki tekun. Lho ojo arek iki tekun, tapi bleweran. Ojo ini. Itu ada perhitungannya semua, Pak. Sama dengan Zat yang Maha pemilik kehidupan, yang Maha mengatur rezeki. Setiap kita itu sudah bisa takarannya dhewe-dhewe, Pak. Kados semua dodolan itu lho. Sate padha kabeh, tapi rezekine ramine beda. Begitu juga dengan masalah. Setiap kita yang hidup di dunia ini itu ada masalah. Dan penyelesaiannya berbeda-beda. Sing kurung nikah kepingin nikah, aku nikah bojoku kudu ngene. Nggih. Koyo ngene. Punya standar. Nek mari nikah bingung. Nggih. Sekarang ini kan banyak anak-anak muda, mamut-mamut sama pamut-pamut itu, mama muda. Ya, yang nikahnya itu berdasarkan hanya sekedar dikira nikah itu cuma sekedar I love you full selesai. Enggak. Di situ ada tanggung jawab. Kenapa perceraian tinggi? Karena tidak siap mentalnya. Nikah itu kan tidak sekedar mencari kesenangan, tapi juga untuk saling melengkapi, menutupi kekurangan. Lah hidup itu seperti itu, Pak, juga. Maka yang hari ini masih diberikan oleh Allah usia 60, 64 atau 28. Kita maksimalkan, Pak. Jangan sampai hidup kita itu biasa-biasa saja. Hidup kita itu normal-normal saja tanpa sadar apa tujuan daripada penciptaan kita di dunia ini. Maka pentingnya kita untuk memahami bahwasanya kehidupan itu adalah sebuah proses untuk meningkatkan amal ibadah. Kadang-kadang kita itu di lapangan itu riweuh sampai pekerjaan, sampai kadang-kadang duhur notot asar notot maghrib. Jangan, Pak. Jangan. Piro sih gaji ini sampai nunda-nunda sholat itu. Coba dihitung, Pak. Mohon maaf, saya ajak berpikir bersama-sama ya. Yang punya permasalahan pernafasan nggak usah ikut. Oke, saya hitung 1 sampai 3. Kita tahan nafas bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Yes. Saya tahan nafas, jenengan tahan nafas. Yang nggak kuat ambilkan tangan. Saya tahan nafas, jenengan tahan nafas, jenengan tahan nafas, diam. Saya tahan nafas sambil ngomong.
kita akan berpikir bahwasanya hidup kita itu sebenarnya tidak ada apa-apanya ketika kita bersyukur atas fasilitas nikmat-nikmat Allah. Yang salah satunya kita coba untuk tahan. Yang salah satunya adalah fasilitas Allah yang selama ini kita nikmati. Hidup kita itu kadang-kadang merasa hampa karena kita merasa tidak ada tujuan. Yang sudah tidak kuat diangkat tangannya. Masih kuat, tidak kuat 1. Kuat apa Pak? 2. Masih kuat semuanya. Baik, saya 3, 4, 5. Ini saya nahan juga ya. Akhirnya melaku biar tak kuat. Tidak kuat saya. Berarti si Nong masih kuat. Masih tahan Mas pakai topi? Masih tahan terus Mas. Sampai gebrak. Pak, pernah jenengan membayangkan berapa banyak oksigen yang kita hirup tanpa harus berbayar? Atau gini aja wis. Masih ingat Pak ada peristiwa apa Pak? 4 tahun yang lalu Pak. Kenapa Pak? COVID. Bagaimana orang itu mencari oksigen, berebut oksigen, pulaan oksigen. Betul Pak? Ngapunten. Saya yakin jenengan punya pengalaman spiritual pribadi terkait peristiwa COVID itu. Kalau tabung yang sebesar ini Pak, itu berapa belinya Pak? Berapa Pak? 900. Itu isi ulang. Itu durasi yang segini berapa pemakaiannya? Kalau dipakai terus 4 jam. Segini 4 jam. 900. Oke. 1 hari itu 24 jam. Pak ya. Berarti butuh berapa? Pak? 8. Bisa hitung. Berapa? 6 tabung. 6 tabung. Berarti 900 kali 6 berapa Pak? 3.600.000 per hari. 10 hari Pak? 36 juta. 20 hari 72. Kalau 30 hari berapa? 72 tambah 36 berapa Pak? 108 juta per bulan yang harus kita keluarkan hanya untuk bisa bernafas. Coba jenengan tadi kita ada 5 menit tahan nafas mas sampai tadi? Nggak sampai. Tahan nafas masih nahan? Kuat luar biasa. Tanya masih ditahan. Ini mau 2 menit? 2 menit, 1 menit. Nah sampai 1 menit ya. Bayangin Pak. Pak tadi 4 jam ya. 900.000. 1 menit kira-kira berapa harganya tadi? Mas usia sampai 28 ya Mas ya? 22 ya? 28 Mas 108 juta kali 28 berapa? Pak tolong dihitung Pak. Duh, ini kita berhitung Pak. Hari ini kita di bawah langitnya Allah, di bawah pohon yang diciptakan oleh Allah. Berapa Pak? Bisa menghitung? 108 kali 12. Iya. 108 kali 12 kali 28. Wong kontraktor ku linci volume satuan ini jelas kabeh. Berapa? 3 mosok. Apa T? Masya Allah Mas. Waya bayar. Itu bayar Gusti Allah. 3,8 miliar hanya untuk oksigen 1 jiwa. Di rumah sampean ada berapa jiwa? 5 kali 5. 3,8 di rata-rata 4 kali 5 berapa lagi Pak? 36 miliar. 36 miliar. Berarti ada 4 jiwa. 36 kali 4 berapa? 72 tambah 72 144. 144 miliar per bulan yang harus dikeluarkan satu keluarga. Pernahkah kita berpikir? Pernahkah kita merenung betapa fasilitas-fasilitas yang Allah berikan kepada kita untuk mensupport kehidupan kita, sehingga sampai dengan detik ini, hari ini kita masih bisa menikmati dunia bersama anak-anak istri tercinta kita tanpa berbayar. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Allah mana lagi yang hendak kita dustakan? Loh, Masya Allah, hidup kita ini tidak ada apa-apanya kan? Ngono sombong-sombongnya, jadi jirut yang koyok meliti-meliti yo, jadi komisaris kok mayak-mayak jadi pengawas kok yo foto-foto lempungnya, foto-foto tanahnya, kecekan. Nah, jadi aku ngomong ini manis saya ngarep, sampai aja ngomong ngono dipecat urusan itu tambahan gue. Tak bahaya kan? Bahaya. Ini Masya Allah Pak. 1 menit, satu bulan 36 miliar.
Masya Allah, ya. Lu seger Pak. Itu Masya Allah. Maka mari kita coba untuk merenung betapa kita ini makhluk yang tidak berdaya dan apa-apa nih Pak. Jadi gak ada itu sifat sombong dalam diri kita itu. Uang itu nek nanggone hati ini ono sombong, tidak akan bisa mencium baunya surga. Baunya Pak iki Pak. Saya pernah sate Mekarsari, sate Rungkut, ketok ambune tok oleh seneng apa? Jarak jauh kalau kebul-kebul ambu enak enggak? Itu baunya saja jenengan sudah bunga. Jenengan sudah senang. Ini baunya surga, baunya Pak. Enggak jenengan kasih sama Allah. Enggak dikasih Allah sama sampean. Loh, Masya Allah, bukan ngeri Pak sampean Pak. Maka hidup itu sebetulnya sederhana. Lakukan jika itu perintah, jauhi jika itu adalah sebuah larangan. Selesai. Urip itu sederhana. Sing ruwet iku awakmu. Sing bulet iku awakmu. Kita. Sesuatu itu enak. Kadang-kadang tapi tidak sehat. Makanya manusia itu katanya Bang Nabi, waspadalah. Betul ya? Ono kesempatan. Tuh. Iya, Bu. Sikat. Coba. Kan itu kawan. Aman, Bro. Lali. Ya. Masya Allah itu. Ya, Bang, aman. Sama. Yuk. Los. Oke. Selesai. Padahal itu bandut Pak. Bandut loh Pak. Saya itu bandut. You know the meaning of bandut? Iya. Balik Pak. Bandul. Kehidupan itu seperti itu Pak. Bahasanya orang-orang itu karma. Ya. Mungkin hari ini kita namanya istidraj. Hari ini gagah, kuat, perkasa, sultan, senengannya ngebosi. Nanti kalau nggak kena kita, anak kita, cucu kita. Itu di situ konsepnya. Aksiomanya seperti itu. Nggak ada kok. Makanya kadang-kadang kita melihat wong api, sederhana, ya, suka bantu orang, suka nabung, matian. Wong gaplek. Mate. Wong sana gini. Kok wonge? Iku digawakno, Pak. Ibaratnya ngono kan dilulu, Pak. Jenengan pernah ngelulu. Ya, terus nah, Gusti Allah ngoten, terus no. Ketno ae. Morong dikeplek-ngeplek. Nah, itu kehidupan, Pak. Itu kehidupan. Saya yakin ini banyak para senior yang memahami itu. Maka mari kita coba untuk memahami bersama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Maka tidak ada alasan Pak untuk kita tidak beribadah, Pak. Harus beribadah. Pernah Pak, saya dulu kan pernah tinggal di Juanda 10 tahun. Itu suatu ketika habis ada acara subuh itu masih di jalan dekat rumah. Itu ada bapak-bapak dibonceng sama anaknya turun dari sepeda motor dekat depannya masjid. Dia tidak mau dibobok, dia pengen jalan. Mohon maaf, lumpuh Pak. Dia dari pintu masjid masuk ke dalam sholat sunnah qobliyah subuh dengan duduk. Saya diam, saya amati. Habis sholat subuh saya ngomong, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Bah, buat pancing. Wow, mau dibobok sama putranya kok enggak mau? Saya enggak mau. Biar lantai masjid ini jadi saksi kepada saya bagaimana saya merangkak dari sini ke situ. Masya Allah. Itu saya sok kayak dikaplok. Ya, Masya Allah. Aku sensik ini kadang-kadang. Maka yang hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan fisik. Ya, berapa kali langkah yang kita langkahkan menuju rumah Allah. Itu kita yang tahu, tidak ada yang tahu. Ya, tidak ada yang tahu. Makanya ketika kita orang yang cerdas, itu adalah orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang mawas diri, orang yang sadar diri bahwasanya kehidupan ini hanyalah panggung sandiwara. Kayak lagune ini lho, nama jenenge sing rambut jeprak niku gede niku. Ahmad Albar. Tables. Bojone Ahmad Albar iku sik enom lho Mas, sampeyan kalah Mas. Ya, usianya 28 Mas. Ahmad Albar berapa Pak?
80-an. 70, tapi masih stromi kenceng nggak? Wow, stromi sih kenceng mah. Kemarin kan melahirkan anaknya. Almat Albar itu kan pernah punya lagu, apa? Lagu ini apa? Panggung sandiwara. Dunia ini panggung sandiwara. Bener Pak. Dunia ini panggung sandiwara. Kita ini sedang memainkan peran kita masing-masing. Kalau di PT ini kan punya posisi-posisi, punya bidang-bidang, ya sudah jenengan perankan, jenengan mainkan peran itu masing-masing, karena itu nanti akan menentukan masa depan jenengan. Yang hari ini kalau dalam konteks keluarga, yang ini jadi anak, mainkan peran kita sebagai seorang anak. Hari ini sebagai orang ayah, mainkan peran kita sebagai orang ayah. Yang jadi ibu, mainkan peran kita sebagai seorang ibu. Kakek, nenek, mainkan. Kita punya peran masing-masing Pak. Dan peran-peran itu berganti, anak-anak ke orang tua, ke kakek, ke nenek, itu semua dimintai pertanggungjawabannya. Fase-fase kehidupan itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Masa depannya itu akan menentukan kita. Jadi kita tidak boleh sekedar hidup, sekedar ibadah seperti sholat, gitu. Saya kadang-kadang kalau ngisi ke Jumat itu, orang-orang kalau selesai sholat Jumat itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lamcing, setelah itu udah ada bekas. Sholatnya cuma 1 minggu 1 kali, sih mending. Ada yang sholat itu 1 tahun 1 kali. Tapi ini bukan para mending atau tidak mending, tapi adalah sebuah kewajiban. Masa depan kita ada di tangan kita, masa depan perusahaan ini juga ada di tangan jenengan. Ini adalah upaya untuk mengkaitkan, ya, mensinergikan, ya, mengkolaborasikan, menguatkan. Pertemuan ini bukan sekedar pertemuan, tapi sebuah ada ikatan. Kerja bareng-bareng, golek rezeki bareng-bareng, tidak hanya sekedar untuk membesarkan keluarga kita masing-masing, tapi juga dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Kelak bisa masuk surganya Allah bersama-sama. Lah meneng reunian nang kono, Pak. Pak Iman, ngumpul rek. Jabri itu ngumpul rek. Karena kita berteman bukan sekedar berteman karena Allah, berpisah karena Allah, bekerja karena Allah, membangun keluarga karena Allah, membangun perusahaan karena Allah, membangun masa depan karena Allah. Selesai Pak, dek niati ngoten niku urip niku enteng. Nah, ini Masya Allah terakhir. Maka sebagai orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kita harus memahami satu hal, bahwasanya setiap kita itu punya batasan waktu. Ada waktunya. Cuma Pak ini, Mas, perusahaan ini pernah rekreasi nggak Pak? Terakhir kemana? Lombok. Ikut Mas? Ikut. Kapan? Tahun berapa? 2019, 2020. 2012? 20. Oh 2020, sebelum Covid berarti Pak? Setelah Covid. Setelah Covid? Pas Covid? Pas Covid Pas terakhir. Covid berangkat itu Pak ya? Masya Allah. Mas siapa nama sampean? Mas Iwan. Iwan. Mas Iwan, ketika sampean dikasih tahu perusahaan Bapak Iwan, tanggal ini, bulan ini berangkat rekreasi, sampean ada persiapan enggak? Ada persiapan. Minimal baju. Terus ada gambaran-gambaran destinasi-destinasinya, apa yang dilakukan. Betul? Ada gambaran Pak. Itu Pak di dunia, jenengan dikasih tahu waktunya. Pemberangkatannya naik apa? Kapal, bis, pesawat. Mau pesawat tambah. Nah, mau pesawat harus on time enggak? Boleh enggak Keri? Tinggalan. Boleh Pak. Sampai yang di waro-waro pesawat Pak, kok 5 menit saja tak turunin nang kono. Wis boarding, betul? Tertib sampean. Iki ana suara as-shalatu khairum minan naum. Nah pesawat itu loh, sajam sampai yang budak iki, Masya Allah. Karena kita nggak sadar. Nek diwaro-waro tentang kelompoknya bulan ini, tanggal ini, tepat Pak, packing, saune, bekali, persiapannya, semua ditoto Pak. Tapi kita tidak tahu kapan, di mana, dengan siapa, bagaimana Allah menetapkan ajalah. Ajal kita tidak tahu.
Ada bisa menjamin yang usianya 64, 60, 64 hidupnya lebih pendek daripada yang 28? Ada yang bisa nyamin usianya yang 28 hidupnya lebih lama dari yang 60, 64, 64? Ada bisa jamin? Ada Pak? Tidak ada Pak. Tidak ada yang bisa jamin Pak. Karena kematian itu sedekat urat nadi kita. Kematian itu senantiasa mengikuti kita. Masya Allah Pak. Kalau kita ingat waktu COVID itu kan pengumuman kematian itu kan ngeri Pak ya. Karena namanya pandemi. Jadi kalau dulu sebelum ada COVID itu kalau ada pengumuman di masjid Inna lillahi wa inna ilahi roji'un, niku nadanya turun Pak, intonasinya turun. Sopo sing gak ono? Oh ono, loro opo? Sesek, wala, si enom yo, iyo. Tapi waktu COVID Pak, inna lillahi wa inna ilahi roji'un, sopo maneh? Betul Pak? Karena saya 1 bulan Pak ngeramut dojo Pak, kata dari rumah sakit Pak, tak rambut dewi Pak. Istri saya bilang, Bi, aku tinggal 8 watt, gak 10 watt, aku tinggal 8 watt. Ini jendela Pak, ini kamar Pak. Anak saya itu sampai nemelo tangan, mi, tangan ke tangan, jendela, gak boleh ketemu kan? Tak kuati, 8 watt. Maka yang hari ini masih Allah berikan kesehatan, kekuatan, ini adalah sebuah kenikmatan. Maka mari kita berpikir mendalam. Sudah cukupkah bekal yang kita buat untuk kehidupan yang lebih kekal? Ini Pak, bagi orang yang beriman bukan sebuah ketakutan. Kematian bagi seorang mukmin, kematian bagi seorang muslim bukan untuk ditinggal lari, tapi disongsong dengan kepastian, dengan amal soleh yang pasti. Karena ia tahu kematian itu adalah sebuah kepastian, pasti mati Pak. Cuma kapan, di mana, dengan siapa, tidak ada yang tahu. Tapi ketika kematian itu ditetapkan oleh Allah, tidak dapat dimajukan barang sedetik, tidak dapat dimundurkan barang sedetik. Pas, lah mugi-mugi ketika kematian itu menghampiri kula lan jenengan semua, kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Bi barakatil Fatihah. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan bikafi majida ya Rabbana lakal hamdu ya bahili jalali wa sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma firil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amad ya khadiyal hajat. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rabb yang Maha mendengar, ya Allah ya Rabb yang Maha mengabulkan doa, dengarkanlah doa kami, kabulkanlah doa kami. Jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikanlah istri kami istri yang baik untuk kami. Jadikanlah istri kami istri ibu yang baik untuk anak-anak kami. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan soleha, berbakti kepada agama, keluarga, bangsa dan negara. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami imam yang baik untuk keluarga kami, suami yang baik untuk istri kami, ayah yang baik untuk anak-anak kami. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya rahman ya ghafar ya rabbal alamin. Bismillahil Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.